Negara mana yang tingkat kepemilikan rumahnya paling tinggi sedunia? Jawabannya bukan Indonesia, bukan. Tapi jawabannya juga bukan negara-negara barat pemuja kapitalisme, bukan. Justru jawabannya, negara yang tingkat kepemilikan rumahnya paling tinggi adalah negara-negara yang ideologinya ideologi kiri. Yes, kita ngomongin Kazakhstan, Cina, Rumania, Albania, negara-negara Yugoslavia. Ini kan pernah menjadi negara-negara ideologi kiri gitu ya. Termasuk Rusia. Inilah negara-negara yang tingkat kepemilikan rumahnya paling tinggi di dunia. Ya nggak heran, karena emang di negara komunis, tugas ngasih rumah itu adalah tugas negara. Jadi pasti negaranya ngasih bantuan rumah. Karena tugas rakyat adalah menjadi buruh, kerja di pabrik, kan begitu. Kalau lu tahu namanya Soviet Blocks, itu merupakan rusun-rusun ala Soviet tuh. Itu rusun-rusunnya efisien banget, murah. Dibikinnya produksi massal, terus partnya itu dibikin tinggal di assemble aja kayak main Lego. Jadi emang bangunnya cepet, murah juga. Makanya hampir semua orang Soviet punya rumah. Ya orang-orang selama ini kan suka ngecengin Soviet Blocks ya. Dibilangnya Soviet Blocks ini kumuh, gak keurus segala macem. Ya padahal di Amerika juga rusun-rusunnya pada zaman itu ya jelek-jelek juga. Cuman emang rusun di Soviet itu karena komunis ya, untuk menghilangkan kelas. Jadi emang setipe semua, terlalu membosankan gitu. Nggak ada warnanya aja. Cuma plusnya Soviet ini, saat mereka nge-planning suatu kawasan nih, terutama kawasan-kawasan buat Soviet Blocks, itu dipikirin sematang mungkin. Contoh nih, di kawasan Soviet Blocks ini kan udah disediain tuh semua. Ada sekolah, apotek, warung, pokoknya semua disediakan lah. Bahkan sampai jalan ke sekolah pun sudah dipikirkan dengan matang secara planningnya. Jadi kalau ada anak-anak kecil nih yang mau berangkat ke sekolahnya, mereka bisa berangkat sendiri. Kenapa? Karena jalan buat sepeda sama jalan buat kendaraan itu terpisah, benar-benar terpisah. Jadi anak-anak Soviet di umur-umur 7 tahun udah bisa sekolah sendiri naik sepeda. Pasti aman karena jalannya emang steril, rutenya beda. Sekarang di Belanda pun mengadopsi gaya kayak begitu. Rute sepeda itu benar-benar berbeda dengan rute kendaraan. Itu Soviet duluan. Kenapa Soviet bikin begitu? Karena Soviet pengen rakyatnya mandiri sejak muda. Kenapa? Jangan sampai orang tua ini waktunya habis cuman buat nganterin anaknya sekolah. Karena orang tua waktunya harus dipakai buat menjadi buruh, kerja di pabrik, begitu. Coba bandingin sama Amerika. Amerika pada zaman tersebut, zamannya Soviet, lagi getol-getolnya menggencarkan car-centric city. The American Dream, kan begitu. Ada quotes-nya tuh. In America, you are not defined by where you live, but by what you drive. Nah, itu kan quotes tipu-tipu supaya orang mau tinggal di daerah pinggiran. Yang penting punya mobil, bisa berkendara kemana-mana. Makanya banyak di Amerika itu tumbuh kawasan-kawasan suburban. Ya awalnya berhubungan dengan konspirasi dunia otomotif, begitu. Ya cuma di video ini kita bukan mau ngejelekin Amerika lah. Kita juga bukan mau menjilat ideologi komunis, bukan. Tadi contoh aja intro. Ya Khrushchev punya ide Soviet Blocks-nya menurut gua efisien dan mantap, tapi tentu nggak sempurna lah. Banyak juga zongnya. Tapi yang kita mau bahas di sini yang lebih keren dibanding Soviet Block. Karena tadi gue bilang kalau Soviet Blocks jelas lah tugasnya negara komunis menyediakan rumah buat warganya. Yang kita mau bahas di sini negara yang defying the odds. Negara ini bukan negara komunis, tapi kok dia bisa menjadi negara yang tingkat kepemilikan rumahnya itu tinggi banget. Jawabannya Singapura. Yes, Singapura ini meskipun lahannya kecil dan bukan negara komunis, ya Singapura bukan komunis. Tapi hebatnya dia bisa punya kepemilikan rumah yang tinggi rate-nya. Di Singapura 90% warga punya rumah. Berarti bisa dibilang hanya 10% yang ngontrak tuh hidupnya. Warga Singapura ini totalnya ada 6 juta orang. Berarti 5,4 jutanya punya rumah. Aneh kan? Ini kan anomali. Kita bisa bilang loh, Singapura ini merupakan raja kapitalis Asia. Kita bisa bilang begitulah. Tapi negara kapitalis seperti Singapura bisa kayak begitu. Seandainya nih ya, dulu tuh di Kanada ada namanya Habitat 67. Ini merupakan rusun karya arsitek Yahudi. Itu rusunnya rusun aneh deh bentuknya. Seandainya dulu Habitat 67 ini direalisasikan tuh, mungkin kita ngomonginnya bukan ngomongin Singapura tapi ngomongin Kanada. Karena Habitat 67 ini dalam rencana plan si arsitek Yahudi nih awalnya, itu satu kompleks rusun bisa menampung 1000 unit. Yang artinya kalau dulu plannya direalisasikan itu bisa menjadi kompleks rusun masa depan. Sayangnya nggak direalisasikan sesuai plannya, cuman dibikin versi prototipe aja. Lo coba nonton deh tuh Habitat 67, itu seru tuh. Tapi karena dia nggak ada, kita bahas Singapura sekarang. Pertanyaannya, gimana cara Singapura, negara yang kurang lebih luasnya sama dengan Jakarta, bisa menampung banyak unit perumahan? Itu kan gila itu. Tentu jawabannya vertical housing. Ya rusun ini bahasa murahnya ya. Kalau bahasa mahalnya itu rumah flat. Atau kalau mau lebih punya harga diri lagi disebutnya apartemen, kan begitu. Sama aja sebenarnya, sama-sama rumah susun. Nah rumah susun di Singapura ini yang rumah susun pemerintah itu merupakan bikinan dari HDB. HDB ini sebuah badan lah. HDB ini kepanjangan dari House Development Board. HDB ini pertama kali dibikin tahun 60. Tahun 60 itu Singapura baru menjadi daerah otonom di bawah kerajaan
kerajaan Inggris. Jadi baru awal-awal mereka merdeka tuh, sebelum gabung sama Malaysia ya, mereka udah bikin namanya HDB. Lee Kuan Yew sebagai pemimpin Singapura pertama, dia paham bahwa populasi Singapura lagi naik drastis. Di tahun 1907, zamannya sebelum Budi Utomo nih ya, penduduk Singapura itu jumlahnya 250.000 orang. Tapi 40 tahun kemudian, tahun 47, penduduk Singapura naik drastis 4 kali lipat menjadi 1 juta orang. Bayangin, Lee Kuan Yew ngeliat tuh bahwa negaranya ini lagi rapid increase populationnya. Ini akan menjadi bom waktu, bahaya. Dan dia paham yang paling penting dilakukan pertama kali adalah ngurusin perumahan, ngurusin hunian. Makanya dia bikin namanya House Development Board. Lo bayangin, dalam 50 tahun pada zaman itu, penduduk Singapura naik 4 kali lipat. Itu gila loh. Sekarang lo bayangin Indonesia nih, karena punya penduduk 250 juta orang, tiba-tiba tahun 2070 jadi 1 miliar orang. Bayangin, itu gila banget itu. Nah, HDB ini di tahun 65 aja itu udah berhasil ngebangun rusun sebanyak 50.000 unit dan berhasil merelokasi 400.000 warganya. Jadi warga-warga Singapura tuh dulunya tinggal di kawasan-kawasan kumuh. Sekarang di Singapura nggak ada kawasan kumuh, dulunya banyak. 400.000 orang itu yang direlokasi tahun 65 itu merupakan lebih dari 20% total populasi penduduknya. Gila. Nah, momentumnya itu datang tahun 61. Tahun 61 kawasan Bukit Ho Swee namanya itu kebakaran besar. Akhirnya kebakaran besar itu luas tanahnya tuh yang kena kebakaran yang ludes 400.000 meter persegi, bayangin. Nah, akhirnya itu yang bekas kebakaran dibangun semua jadi rusun. Nggak boleh lagi bikin slum area. Ya gaya-gaya Lee Kuan Yew ini mirip Ahok lah. Ada kawasan kumuh direlokasi dibikin rusun. Emang mesti begitu. Daerah kumuh itu bahaya, gampang kebakaran, sirkulasi buruk. Tentu yang paling benar adalah relokasi warganya, pindahin dulu sementara, bangunin rusun di daerah kumuhnya, balikin lagi. Itu yang paling benar tuh. Jadi pemerintah ini bangun rusun hak milik, rusunami namanya kalau di Indonesia. Indonesia kan ada rusunami sama rusunawa. Rusunami hak milik, rusunawa hak sewa begitu. Nah, yang dibangun sama HDB ini rusunami dan dibikin dengan harga yang murah, harga subsidi, dan dibantu juga KPR-nya. KPR-nya pun ditentuin. Cicilannya itu maksimal 30% dari pendapatan supaya orang mampu tuh beli. Karena lo harus paham, Singapura tuh zaman-zaman awal kemerdekaannya ini daerah yang rentan dengan terutama nih disintegrasi bangsanya. Lo tahu ada 3 etnis di Singapura. Ada Chinese, Melayu sama India. Ini rentan berantem. Kalau hunian aja nggak beres, masalah hunian nih masalah paling pokok nggak beres, wah bisa disintegrasi. Makanya ini jadi project penting bagi Lee Kuan Yew. Dibikin tuh program KPR segala macam, tenornya bisa panjang sampai 25 tahun. Dan ada peraturan lu tidak boleh jual rusun lo sebelum 5 tahun dipakai. Bahkan sampai sekarang kalau lu beli rusun di Singapura yang punya HDB, punya pemerintah nih ya, yang second hand lo beli tetap ada peraturannya MOP namanya, minimum occupancy period. Meskipun lo beli second hand, kalau itu rusun pemerintah, lo mesti pakai dulu 5 tahun baru bisa dijual. Supaya apa? Supaya nggak bisa di flip-flip. Ada tuh kerjaannya orang-orang kaya nge-flip rumah, dari rumah murah langsung jual, di flip namanya. Nah, karena cuma 5 tahun MOP-nya, akhirnya setelah 5 tahun yang banyak dijual sama orang, dijual 4 gulipat, akhirnya harganya jadi mahal. Nah, itulah salah satu faktor yang membuat Singapura ini harga propertinya termahal nomor 3 di dunia. Gara-gara salah satu faktornya nih ya, tadi banyak orang dikasih rusun-rusun subsidi sama HDB, sama dia dijual-jual buat investasi dianggapnya. Udah mahal dijual, nanti dia beli yang lebih murah, nanti dijual lagi. Ya selama rumah itu dijadikan investasi ya akan selalu mahal. Yang paling mahal di dunia itu adalah properti di Hong Kong, kedua di Monaco. Ya 1-2 ini rebutan lah, Singapura nomor 3. Kalau di Hong Kong kenapa harga propertinya mahal? Memang disengaja oleh pemerintahnya, ada maksudnya. Nanti itu topik video lain lah. Kalau Singapura karena tidak sengaja, karena tadi itu ada yang nge-flip rusun-rusunnya. Di zaman tahun 50-an 60-an, Singapura ini merupakan salah satu negara yang pembangunan huniannya itu paling cepat di dunia. Cuman kalah dibanding Rusia sama zaman barat. Di zaman tahun 50-60-an, Rusia sama Jerman ini kan bisa dibilang kalah perang gitu. Ya Rusia sih menang perang ya, perang dunia, tapi kan Rusia ini luluh lantah luar biasa. Begitupun Jerman Barat. Begitupun Jerman Timur. Nah, 2 negara ini, si Rusia sama Jerman Barat, itu berhasil bangun hunian sebanyak-banyaknya itu. Karena mereka harus ngebut kan, banyak orang kelaparan segala macam. Mereka bangun hunian sebanyak-banyaknya. Alasannya karena luluh lantah bekas perang dunia. Nah, Singapura tanpa alasan bekas perang dunia pun mereka bisa bangun hunian yang jumlahnya gila-gilaan. Nomor 3 terbaik di dunia tuh dalam hal kecepatan pembangunannya. Sekarang tahun 2025 nih, di Singapura udah ada lebih dari 1 juta unit rusun yang buatan HDB. Itu baru yang buatan pemerintah ya. Yang buatan swasta ada lagi sendiri. Ya jadi nggak perlu heran kenapa warga Singapura ini hampir semuanya punya rumah. Karena dari 6 juta penduduknya, rusunnya aja ada 1 juta lebih. Itu baru rusunnya tuh. Belum rumahnya sama apartemen swasta. Belum dihitung nih. Jadi nggak heran kalau emang hampir semua orang punya rumah. Memang mantep. Bang, mana enak orang Singapura tinggal di rusun begitu. Rusun kan kecil, cuman box-boxan kayak ayam bang, tinggal di kandang. Jangan salah. Kalau lu tinggal di apartemen di rusun, itu lu nggak cuma tinggal di unit lo doang, enggak. Lu tinggal di seluruh kawasan rusunnya juga. Kan ada kawasan-kawasan komunal. Ada playground,
playgroundnya, area jogging, tempat makan dan lain-lain itu kan udah disiapin semua. Lo hidup nggak cuman di rusun lo doang, nggak. Kayak gue nih, gue tinggal di komplek gue ada tempat joggingnya, ada playgroundnya. Gue nggak cuma hidup di rumah gue doang. Makanya suatu kawasan, suatu komplek kalau dia itu punya fasum-fasum tertentu, itu harga rumahnya pasti cenderung lebih mahal karena harga rumahnya itu dihitung juga harga bikin fasumnya begitu. Karena emang hidup lo nggak cuman sekedar dalam rumahnya doang. Kecuali ente tinggal di pinggir jalan raya, ya itu bener tinggal di rumah doang, nggak bisa main keluar. Ya orang jalan raya kan nggak bisa main. Dan sejujurnya nih ya, rusun-rusun di Singapura itu nggak layak disebut rusun sih, karena bagus-bagus. Ya kalau di sini masuknya lebih ke apartemen. Ya paling minimalnya apartemen murah lah. Bang, rusun di sana itu dikelompokin berdasarkan etnis rasnya nggak? Enggak, kan tadi gue bilang Singapura ini kan rawan disintegrasi. Jadi pemerintahnya ini sebisa mungkin membuat semua rusun itu ada semua ras di sana, ada semua etnis. Bedanya apa sih etnis sama ras? Itulah pokoknya. Dipastikan ya di setiap rusun ada yang Chinese-nya, ada Melayu, ada Indianya. Tentu Chinese pasti paling dominan karena kan paling banyak jumlahnya kan. Tapi dibikin ada limitnya tuh. Chinese itu di setiap rusun maksimal 80%, nggak boleh lebih. Karena tetap harus ada India sama Melayunya, harus ada supaya mereka lebih gampang ngeblendnya gitu. Bang, lu salah. Rusun di Singapura itu bukan rusunami, tapi rusun sewa. Karena pemerintah Singapura menyewakan 99 tahun tanah kepada warganya. Ya bener sih. Jadi saat lo beli rusun dari SDB, rusun lo ini itu HGB itu selama 99 tahun. Tapi dibilang rusunawa ya bukan. Ini rusunami karena lo bisa jual rusun lo itu kan. Lo bisa ngeflip harganya kan. Berarti kan rusunami meskipun ada hak guna bangunannya cuma 99 tahun. Ini sama kayak apartemen-apartemen di Indonesia. Ada yang strata title, ada juga yang HGB. Di Indonesia apartemen-apartemennya itu HGB-nya bahkan nggak nyampe 100 tahun. HGB apartemen Indonesia yang gue tahu ya paling 50 tahun, 30 tahun. Nanti kalau HGB-nya udah habis sama pemerintah itu, kalau di Indonesia setahu gue nih ya tergantung nih. Kalau bangunannya masih layak bisa dilanjutin lagi HGB-nya. Kalau bangunannya udah rewat banget ya mungkin dirubuhin, dibangun ulang. Antara semacam itulah pilihannya. Tapi kalau di Singapura, kira-kira apa yang terjadi setelah 99 tahun sewanya ini berakhir? Nggak ada yang tahu. Karena kan SDB ini baru mulai bangun rusun di tahun 60-an. Kita belum tahu di tahun 2060 nanti kira-kira rusun yang masa sewanya sudah habis apakah bakal dirubuhin, apakah bakal dilanjutin nambah 100 tahun lagi, kita nggak tahu. Ini kan masih eksperimen juga. Tapi dibilang rusunawa ya bukan. Ini jelas rusunami cuman HGB gitu. Berarti nggak bisa diwarisin ya bang? Ya nggak bisa diwarisin emang. Tapi kan lo beli harganya murah. Ya oke lah. Kalau mau yang diwarisin bisa nggak? Ya bisa. Beli yang swasta kan bisa, nggak dipaksa. Kalau punya duit silakan. Wah bang, berarti ini merupakan konsep dari elit global. You will own nothing and be happy ya. Ya gimana ya? Singapura ini kan juga merupakan korban dari kapitalisme barat. Makin generasi hidup makin mahal. Nah gimana cara ngejarnya? Ya tentu rusunami kayak begini masuk akal. Karena beli rumah tapak makin susah. Apalagi kalau Singapura tanahnya sedikit itu ya. Nggak mungkin bikin rumah tapak. Amerika yang tanahnya gede aja bikin rumah tapak suburbannya chaos. Ya kita kan harus adaptif gitu loh. Meskipun oke kita tahu nih ada agenda you will own nothing and be happy. Nah kalau Indo gimana ya? Indonesia harusnya belajar kepada orang yang sukses ya Singapura. Bukan belajar ke Amerika. Amerika mah nggak sukses, gagal. Wah nggak bisa bang. Gua nggak mau tuh beli-beli rusun yang HGB begitu. Itu berarti kalah oleh elit global. Ya lagi-lagi kalau lu punya banyak duit ya nggak apa-apa. Beli aja yang SHM, beli aja rumah tapak ya nggak apa-apa. Rusun ini ya, ini tuh merupakan solusi buat orang-orang yang belum mampu beli rumah yang udah ada gitu loh. Marketnya itu nggak sesuai sama lo. Lo pengen beli rumah tapi di market nggak ada yang sesuai dengan kemampuan lo. Pemerintah turun tangan. Harusnya dengan cara bikin rusun-rusun subsidi kan begitu. Kalau lo punya duit mah nggak usah beli yang pemerintah. Lo beli aja yang mahal kan begitu. Kalau soal warisan, ya hidup ini kan bukan untuk ngasih warisan ke anak lo. Kalau nggak punya warisan pun nggak dosa gitu loh. Hidup ini kan tujuannya supaya bisa hidup senyaman-nyamannya. Jadi lebih penting mana? Lebih penting warisan atau hidup nyaman? Daripada lo beli rumah tapak di ujung Berung yang cicilannya pun mahal, mendingan hidup lo dibikin nyaman dengan hidup di pusat kota, kemana-mana deket, meskipun itu rusun gitu. Kalau punya uang gimana punya uang? Ya kalau punya uang jangan ragu-ragu, tinggal di Tebet, Senopati. Kalau di Surabaya tuh di Pakuwon segala macam. Ya kalau punya uang mah jangan ribet gitu loh. Nah kalau nggak punya ya ini solusi yang terbaiknya menurut eksperimen dunia saat ini gitu loh. Ya soalnya begini, hidup itu tidak semudah yang diomongin sama Andrew Tate. Lo kira kalau Andrew Tate nyuruh lo buat ngelawan konspirasi terus lo bisa gitu? Kalau kata Rio Hasan, emang lu siapa kan begitu? Ya konspirasi WEF emang nyata. Cuman kan ya kita harus adaptif gitu loh. Bukan sekedar pengen revolusi gara-gara modal diomongin sama Andrew Tate begitu. Ya orang-orang yang kebanyakan dengan Andrew Tate itu adalah kalau disebutin di luar negeri ya the sad, angry, lonely man gitu loh. Dia pikir dengan sekedar mau revolusi terus bisa berhasil gitu. Kagak, lu mesti adaptasi pakai ilmu. Ilmu tuh macam-macam. Tidak semua permasalahan satu ilmu. Nggak bisa lo bilang dengan jimat ini kalau semua orang mengadopsi jimat ini maka dunia akan membaik. Nggak bisa begitu. Ya mungkin jimat ini kalau diadopsi oleh seluruh orang di dunia mungkin untuk dunia finansial akan membaik. Tapi kan bukan dengan dunia housing. Ini kan beda ilmunya. Ya dulu pun gue tergila-gila dengan konsep-konsep seperti itu loh. Yang seakan-akan kalau kita revolusi dunia bisa langsung berubah ya kagak. Dunia kompleks. Ya wajar dulu gue masih muda, masih bagian dari the sad, angry
angry lonely man gitu. Kalau sekarang kita mah udah sadar dunia luas boy. Ya intinya Singapura ini sampai sekarang belum sempurna juga, masih banyak masalah. Cuma mereka ini merupakan negara yang beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nggak cuma sekedar ngeluh dan mau revolusi, tapi beradaptasi gitu. Banyak yang bilang, bang sekarang konten lo turun kelas nih, malah bahas rusun, bahas angkot. Dulu kan keren bahas geopolitik, bahas perdajalan, akhir zaman. Ya bahas perdajalan sih cuma sekali ya, gue bukan ahli dajal. Nah kalau soal bahas geopolitik jangan salah, bahas rusun, bahas transportasi umum itu juga soal geopolitik bro. Gini gue paham banyak yang kecewa, tapi dunia itu terus berjalan. Dan interest gue pun terus berjalan. Dulu gue ngomongin brewok-brewokan, gue ngomongin percolian. Apakah sampai tua gue mesti ngomongin percolian? Kan kagak, hidup itu berubah ya, move on aja. Kalau dulu lu follow gue karena lu nonton perdajalan, ya dulu gue sedang interest dengan hal itu. Sekarang tidak, dan gue pun juga bukan pakar perdajalan gitu loh. Dan soal urbanisme ini super geopolitik, bahkan lebih menarik dibanding geopolitik yang general-general. Kalau cuma bikin konten geopolitik yang general, jujur bikinnya gampang, tinggal nyontek YouTube luar negeri kok, buka Caspian Report, buka TLDR, jelas kelar sehari bikin skripnya. Tapi apa endgame-nya? Bosen juga. Kalau urbanisme bisa bahas geopolitik, bisa bahas soal properti di Hong Kong, bahas Soviet blocks, bisa juga bahas tadi konspirasi car-centric dari Henry Ford. Itu konspirasi geopolitik itu, spesifiknya di dunia urbanisme, begitu, lebih terarah gitu loh. Ya sekarang temanya urbanisme, udah begitu. Ya bikin konten ini pun sebenarnya gue juga masih banyak nontonin YouTube luar negeri, cuman bikinnya lebih susah dibandingin konten-konten geopolitik yang general. Jauh lebih susah karena bahannya pun jauh lebih sedikit. Tapi buat gue ini lebih seru, lebih menantang gitu loh. Dan ini kan juga di Indonesia bukan tema yang mainstream ya. Ya mungkin kedepannya bakalan mainstream karena kalau di luar negeri urbanisme ini udah mulai mainstream. Ya Indonesia akan mengikuti lah. Dan gue pun senang dengan tema ini gitu. Tapi kalau gue bahas urbanisme yang lokal tuh ya, itu 100% original konten. Karena ya nyontek ke luar negeri, nyontek apaan kalau bahas yang lokal-lokal kan nggak ada. Ngambil konsepnya aja, dituangin di kontennya kan gitu. Gue ini kuliah 4 kali. 2 kali lulus, 2 kali mendeokan diri. Yang nggak lulusnya nih ya, gue kuliah di S1 Manajemen Transportasi. Aneh nggak tuh jurusan? Aneh. Yang 2 nih S2 Kajian Pengembangan Perkotaan. Aneh nggak tuh jurusan? Aneh. Dua-duanya gue nggak lulus. Gue mendeokan diri seperti Bung Rocky. Yang lulusnya jurusan-jurusan yang mainstream lah. Gue itu yang lulus tuh di Sastra Cina UI, S2-nya S2 Bisnis. Kan mainstream itu mah. Jadi jangan heran kalau gue bikin konten sering dagang, jangan heran S2 gue S2 Bisnis, gue udah dagang. Apalagi gue sarjananya sarjana Sastra Cina. Otak kita mah otak pedagang. Cuman 2 kuliah gue yang gak kelar ini gue demen sebenarnya, cuman karena gue tidak melihat ini karir path-nya apa sih. Makanya gue seriusin. Begitupun S2-nya. Ya itu mah sebagai hobi aja. Emang dari dulu hobi gue main game-game city building gitu loh. Lu tau game Paraoh tuh, itu mantep tuh game tuh. Ya lu main Sim Tower, City Skyline, dan game sim-siman yang lain lah. Ya kalau lu main game-game yang Tycoon tuh, Zoo Tycoon segala macam, itu game-game sim juga sih, meskipun bukan city building ya. Bahkan game simulation favorit gue itu game Football Manager. Dan dari game Football Manager gue tuh apal kota-kota asal klub-klub gitu loh. Bukan klub-klub Premier League, cuma kegampangan. Klub-klub divisi 5 kalau Inggris gue juga apal, gara-gara main sim-siman begitu. Ya makanya emang dari dulu gue suka konten-konten perkotaan, main game perkotaan, kuliahnya pun perkotaan meskipun gak lulus. Jadi ya jangan heran, baru sekarang gue bikin konten begini nih. Kenapa baru bikin sekarang? Kenapa gak dari dulu aja? Ya karena gue baru melihat sekarang kalau gue bikin konten urbanisme ada endgame-nya. Yes, endgame-nya apa? Endgame-nya cek di bio gue. Itu endgame yang gue harapkan. Ya kalau berhasil, insya Allah. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, gue coba. Ya begitu ya. Jadi buat yang suka protes-protes ya, gue mohon maaf deh. Udah nggak ada lagi tuh konten-konten perdajalan, akhir zaman. Konspirasi masih ada. Nanti kita bahas konspirasi urbanisme, banyak lah konspirasi urbanisme. Tapi kalau tadi akhir zaman ya wassalam, memang udah nggak ada aja. Gue udah nggak bahas. Mau rame pun gue udah nggak mau bahas lagi. Karena emang gue udah nggak suka, dan endgame-nya bukan ke situ loh. Endgame-nya bukan ketemu sama Imam Mahdi Pakistan, bukan. Endgame gue bukan itu. Ya udah, adios, vamonos.